Buat kalian yang membutuhkan pelayanan dari kami dari iGen, teman-teman bisa mencatat nomor kontak yang ada di tayangan ini di awal atau di akhir. Kalian bisa kontak ke nomor kita dan kalian akan dilayani. Mungkin kalian adalah orang baru atau mungkin ada di kota Semarang dan kalian butuh dilayani lebih lanjut, silahkan kontak ke nomor yang tersedia di tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Hai Inspiration People, bagi kalian yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan bisa melalui rekening kita di nomor yang tertera, atau bisa scan barcode QR Code BCA, bisa juga melalui OVO atau GoPay di nomor yang tertera di atas. Buruan daftarkan diri kalian untuk join di kelas iLearn Online Zoom pada hari Rabu tanggal 9 September dengan tema Mental Health di Masa Online. Tentunya dengan pembicara yang berpengalaman pada bidangnya. So, buruan daftar and see you! Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah segala momen kehidupan kami boleh datang di hadirat-Mu. Ini hidup kami, ini persembahan kami Tuhan. Biar pujian penyembahan kami Tuhan, menyenangkan hati-Mu selalu Tuhan. Padamu ku berlindung, berserah Tuhan Yesus, kekuatan bagiku. Padamu kami percaya Tuhan. Dalam-Mu kami bermegah. Yesus ajar bagiku, besar Kau Allahku, besar perkuatan-Mu, sungguh Kau besar. Besar Kau Allahku, besar perbuatan-Mu, sungguh Kau besar, jiwaku berserah. Yesus, kekuatan bagiku. Kepadamu kami percaya. Di dalam-Mu kami bermegah. Dalam Tuhan Yesus, Yesus yang ajaib. Besar
dalam tangan-Mu kejayaan, dalam tangan-Mu kemenangan, di atas segalanya. Dalam tangan-Mu kekuatan, dalam tangan-Mu kejayaan, dalam tangan-Mu kemenangan, di atas segalanya. Di dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam tangan-Mu Tuhan, mari sama-sama katakan. Hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Atas segalanya, di dalam tangan-Mu. Tangan-Mu kemenangan, di atas segalanya. We worship You, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Come on, we sing, worship God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam Tuhan.
Kekuatan kami ada di dalam-Mu Tuhan. Halo teman-teman semua, sebelum mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa bersama, siapkan hati kita, taruh hati yang rindu, punya kehausan supaya Tuhan bicara dalam hidup kita. Karena kita percaya bahwa firman itu akan mengubahkan jadi jawaban buat kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur buat hari ini, berbicaralah buat kami, urapi kami Roh Kudus. Bukan dengan perkataan manusia, tetapi karena hikmat dari tempat yang maha tinggi. Dari Roh-Mu sendiri yang berbicara buat kami semua, dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kehidupan kita sebagai orang percaya tidak bisa dilepaskan dari penebusan Kristus. Karena dari sanalah keselamatan kita peroleh atau kita dapatkan. Dari Allah menjadi manusia dalam rupa Yesus Kristus mati di kayu salib. Dia membeli kita, menebus kita dengan darahnya sendiri. Maka hari ini kita akan mendengar tentang darah Yesus, by His blood. Dengan darahnya kita diselamatkan. By His blood we are healed, kita disembuhkan. By His blood we are redeemed, kita ditebus. Kita diselamatkan, kita dikuatkan, kita dikuduskan, kita diubahkan melalui penebusan Kristus. Dia harus mati di kayu salib untuk menjadi kutuk, untuk menebus dosa kita, supaya kita yang seharusnya ada di sana, kita tidak dihukum. Yesus yang tidak berdosa dijadikan berdosa untuk menebus kita yang berdosa. Maka kita yang percaya kepada penebusan darah Kristus, itulah yang menyelamatkan kita. Dengan penebusannya, dengan kekuatannya, bukan kekuatan kita. Dengan perbuatannya, bukan perbuatan kita. Bagian kita adalah mendengar berita firman ini, berita kabar ini, dan mempercayainya, menerimanya, dan menghidupinya setiap hari dalam kehidupan kita. Kalau kita baca di kitab Kejadian, di sana kisah peristiwa pembunuhan pertama dituliskan, di mana seorang saudara membunuh saudaranya. Kain membunuh Habel, dan setelah dibunuh, Alkitab berkata bahwa darah Habel masih bisa bersuara, karena darah itu punya nyawa. Di dalam darah kita ini ada nyawa, tersimpan nyawa, kehidupan seseorang. Bahkan setelah mati, darah Habel itu masih bisa berteriak, bersuara kepada Tuhan, menuntut keadilan, kebenaran. Karena dia sudah dibunuh oleh saudaranya sendiri. Di Kejadian 4 ayat yang ke-10 dikatakan di sana bahwa the voice of your brother's blood cries to me, kepada Tuhan. Suara dari darah saudaramu itu, Tuhan berkata kepada Kain, suara dari darah adikmu itu berteriak kepadaku.
from the ground, dari tanah. Sekalipun Habel sudah mati, tetapi darahnya masih berbicara. Ibrani 11 memberikan tambahan penjelasan kalau kita baca tentang darah Habel. Karena iman dia hidup, dia persembahkan korban, diterima oleh Allah. Dan bahkan setelah dia mati, darahnya masih berbicara. Itulah darah orang percaya. Karena Habel terhitung sebagai orang percaya. Ibrani 11 menuliskan by faith, dengan iman Habel itu hidup di hadapan Tuhan, dia persembahkan korbannya, diterima oleh Tuhan, bahkan setelah mati darahnya berbicara. Ini berarti bahwa darah itu punya nyawa, punya kehidupan dan bisa bersuara. Darah itu bisa melakukan sesuatu, punya suara di hadapan Tuhan. Kabar baiknya adalah Perjanjian Baru menuliskan darah Yesus berbicara lebih kuat dari darah Habel. Darah Kristus, darah Yesus, di mana dia mencurahkan darahnya sendiri buat kita, buat orang berdosa, berbicara lebih kuat, lebih baik dari darah Habel. Kalau darah Habel saja diperhatikan oleh Allah, apalagi darah Yesus, di mana dia menjadi manusia sepenuhnya taat kepada Bapa yang tidak berdosa tetapi dijadikan berdosa, mati di kayu salib, mencurahkan darahnya, dan darah itu bersuara sampai ke surga, sampai di hadapan Bapa, dan menyelamatkan kita orang-orang tebusannya. Bisa kita bayangkan bahwa darah Yesus ini sangat berkuasa buat kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada kebodohan berita keselamatan oleh Yesus Kristus. Darahnya itu bersuara, punya kekuatan. Kalau darah Habel saja bisa berbicara kuat di hadapan Allah, lebih-lebih lagi darah Kristus. Dituliskan di sana di Ibrani 12 ayat yang ke-24, kita bisa baca di Ibrani pasal yang ke-12. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat dari Yesus. Berbicara lebih kuat. Kalau darah Habel bisa bicara, darah Yesus berbicara lebih kuat daripada darah Habel. And to Jesus, the mediator of the new covenant, and to blood of sprinkling that speaks better. Berbicara lebih baik, lebih kuat, lebih berkuasa. Darah Yesus yang menebus dosa kita. Yesus yang mati di kayu salib, dia tidak berdosa. Dia hidup dalam kekudusan dan ketaatan sepenuhnya kepada Bapa. Tapi akhirnya dia harus dihukum di atas tubuhnya sendiri, sampai dia mengeluarkan darah. Dia dijadikan berdosa, dihukum untuk menanggung hukuman kita sebagai orang berdosa. Maka di hadapan Bapa melalui darah Yesus ini, hidup kita terhitung sebagai orang-orang yang dibenarkan, yang dikuduskan. Bukan karena kita, tapi karena darah Yesus. Itulah betapa berharganya darah Yesus yang dia curahkan di atas kayu salib, mati buat kita. Kita yang percaya diselamatkan oleh penebusan darahnya. Karena darah Yesus berbicara lebih kuat, speaks better. Berbicara lebih baik, lebih kuat, sampai di hadapan Bapa. Bagian kita adalah percaya kepada pemberitaan salib Kristus itu. Itulah yang menyelamatkan kita by His blood. Dengan darahnya kita dikuduskan, dibenarkan, disembuhkan, dikuatkan, ditebus oleh darah Yesus. Karena terbukti tidak ada seorang pun yang bisa menggenapi seluruh hukum Allah dengan sempurna. Hanya Yesus, kemudian dia menyediakan kebenarannya, kebenaran Allah buat kita berdasarkan iman.
Bukan karena melakukan perbuatan hukum Taurat, tapi karena iman. Kita dibenarkan karena iman. Betapa hebatnya darah Yesus itu. Maka mata kita, iman kita, harapan kita tertuju kepada darah Yesus, kepada penebusannya, kepada karyanya di atas kayu salib. Di dalam perjanjian lama selalu orang-orang yang berdosa melakukan kesalahan membawa korban di hadapan imam. Salah satunya adalah korban domba jantan yang tidak bercela. Maka imam akan memeriksa korban itu. Katakanlah kalau saya berdosa, hidup di perjanjian lama, saya bawa korban saya di hadapan imam, kemudian akan ditumpangkan tangan di atas korban itu, dan korban itu akan disembelih, dijadikan korban mati untuk menggantikan dosa kita. Siapa domba itu? Alkitab mengatakan perjanjian lama itu adalah bayangan dari apa yang harus datang. Itu hanya shadow, hanya bayangan dari siapa yang nanti seharusnya datang sebagai korban kita yang sejati. Dia adalah Yesus Kristus yang mati di kayu salib, terpaku di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan kita yang percaya kepada pemberitaan salib ini, kita diselamatkan oleh karena darahnya. Di perjanjian lama seharusnya manusia itu yang harus mati. Karena di hadapan Allah yang kudus itu, setiap dosa harus dihukum dengan kematian. Setiap dosa harus dibayar. Setiap orang yang berdosa hukumnya wajib mati. Tapi dia harus mempersembahkan korban sebagai korban penebus salah, korban penebus dosa. Maka hukuman itu ditimpakan kepada korban ini. Manusia diselamatkan oleh korban domba. Domba itu yang harus mati. Korban itu yang harus mati, dipersembahkan di hadapan Allah, dibakar, dipersembahkan. Maka darah Yesus berbicara lebih kuat, lebih baik, speaks better, lebih kuat. Naik di hadapan Allah Bapa. Menjadi pengantara pendamaian kita. Kita yang harusnya mati seperti domba ini. Kita yang harusnya mati, dipotong karena dosa kita. Tapi dosa itu dialihkan di atas korban. Dia yang harus menanggung hukuman itu, maka domba itu yang mati. Sama dengan Yesus. Di perjanjian baru dia mati buat kita untuk sebuah perjanjian yang lebih baik, yang lebih kuat, yaitu perjanjian baru. Yesus dihukum karena kesalahan kita, Yesus dihukum karena dosa kita, Yesus disalib karena dosa kita. Semua hukuman Allah ditimpakan kepada Yesus, karena itu Yesus harus mati sekalipun dia tidak berdosa. Tapi dia dihitung sebagai orang berdosa. Dia mati di atas kayu salib, terhitung sebagai orang yang terkutuk untuk menanggung, menggantikan kutuk kita. Maka hari ini kita yang percaya mendapatkan anugerah keselamatan itu. Seharusnya kita dihukum, tapi hukuman itu karena kita terhitung sebagai orang berdosa. Dosa kita harus dibayar. Dan hukuman kita ditimpakan kepada Yesus. Maka hidup kita sekarang ini hanya karena kasih karunia Allah. Percaya kepada penebusannya karena dia sudah menebus, mencintai, melakukan lebih dahulu buat kita di atas kayu salib. Dosa ditimpakan kepada korban lalu disembelih. Yesus mati buat kita. Bagaimana mungkin orang yang tidak berdosa dijadikan berdosa? Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan berdosa. Untuk apa? Menebus dosa kita. Maka di atas kayu salib itu dia ambil semua penghukuman Allah kepada dirinya. Sampai dia mati dan dia berkata sudah selesai. Karena dia selesaikan, dia tanggung semua di atas tubuhnya sendiri. Dia pikul di atas tubuhnya sendiri. Di atas kayu salib. Dan dia mati sekali untuk selamanya. Kalau dulu di perjanjian lama, imam harus setiap tahun mempersembahkan korban. Ibrani mengatakan setiap tahun harus mempersembahkan korban. Justru untuk mengingat akan dosa mereka, tapi Yesus mati sekali menebus kita, sekali untuk selamanya, once for all.
Itu berarti bahwa pekerjaan penebusan Kristus 2000 tahun yang lalu itu pekerjaan karya yang sangat dahsyat. Karena dia kerjakan, dia mati hanya satu kali sempurna. Dan setelah itu dia naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menantikan pemuliaan dirinya sampai semua musuhnya diletakkan di bawah kakinya. Maka sekarang pun kita punya posisi yang sama seperti Yesus sebagai imam besar kita. Dia yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa hari ini. Ibrani 10 ayat yang ke-10 menuliskan tentang penebusan Kristus ini. Di Ibrani 10 akan dibandingkan tentang korban imam perjanjian lama dan Yesus sebagai imam besar perjanjian baru yang ditarik dari imam besar Melkisedek. Karena dia dari keturunan suku Yehuda. Yesus bukan dari suku Lewi tapi dari suku Yehuda, dia diturunkan sebagai imam besar dari Melkisedek yang menjumpai Abraham di kitab Kejadian. Ibrani 10 ayat yang ke-10, dan karena kehendaknya inilah, apa kehendaknya? Melakukan pendamaian dosa kita. Inilah kehendaknya, yaitu kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. By this will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Kita ditebus melalui through the offering, persembahan tubuhnya Yesus sendiri di atas kayu salib. Setiap cambukan itu, setiap bilur darahnya, by his stripes, dikatakan Alkitab, you are healed. Setiap dia dicambuk, pam, penyakitmu disembuhkan. Setiap cambukan, bam, darah keluar, menebus setiap dosamu. Setiap cambukan, bam, membeli kita dari setiap dosa, menguduskan kita, menyembuhkan kita, menguatkan kita. Darah Yesus, by his blood. Through of the body of Jesus Christ, once for all. Kalau dulu imam besar setahun sekali, para imam di PL perjanjian lama berulang-ulang. Karena Ibrani 10 mengatakan tidak ada korban yang sempurna untuk menghapuskan dosa itu sendiri. Baru datang Yesus Kristus itu yang menebus dosa kita, jadi imam besar, pengantara, pendamaian kita yang sempurna. Maka dia lakukan satu kali untuk selama-lamanya. Maka kita yang percaya ditebus, disucikan, dibenarkan by his blood. Maka ini semua bukan tentang kita. Hidup kita is not about me, but about Jesus and his blood and his redemption for us. Dia menebus kita. Yang percaya, kita diselamatkan, kita dibenarkan, kita dikuduskan. Not my strength, but his strength. Not my works, but his works. Wow. Apakah masih ada berita lain yang lebih baik dari berita ini, bahwa Yesus menebus dosa kita. Dia menginginkan kita kembali menjadi anaknya, dan sekarang pun kita yang sudah percaya, kita semua adalah anak-anak Allah yang ditebus oleh darahnya. Betapa mahalnya, betapa berharganya darah ini. Maka iman kita, pengharapan kita hanya di dalam penebusan darah Kristus itu. Di Keluaran 12, ketika Tuhan menghukum Mesir dengan 10 tulah, dan ketika masuk di tulah yang terakhir anak-anak sulung yang dibunuh, Tuhan memerintahkan mereka melalui Musa untuk memberikan atau mengoleskan darah domba di ambang pintu rumah, di kusen. Kalau sekarang kita sebutnya kusen, tiang, di ambang dengan darah domba. Supaya apa? Supaya ketika Tuhan lewat melalui malaikatnya untuk membunuh anak sulung orang Mesir di rumah-rumah mereka, khusus yang punya tanda darah ini, maka di Keluaran 12 ayat 13 dituliskan, darah itu akan jadi tanda bagimu. The blood shall be a sign. Jadi tanda, diluputkan. Maka muncul kata Passover.
when I see the blood, ketika Tuhan melihat ada darah di rumah itu, aku akan lewat, pass over. Itulah muncul yang sekarang kita peringati dalam peristiwa Paskah. Dari kata pass over, dilewati. Karena apa? Darah domba Paskah yang dikorbankan. Kalau bangsa Israel mengalami akan keselamatan yang begitu rupa dari Allah, darah Yesus berbicara more stronger, lebih kuat hari ini ketika dia menebus kita dengan tubuh dan darahnya sendiri. The blood shall be a sign. Maka kita yang percaya hari ini, bagaimana cara percaya? Terima berita ini, buka hatimu, terima, mengaku lewat mulutmu sendiri. Tuhan adalah, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Maka hidup kita punya darah itu dalam hidup kita. The blood shall be a sign. Dan itu jaminan yang pasti buat hidup kita. Maka kalau ada di antara teman-teman yang hari ini khawatir, cemas, dengan adanya berbagai macam penyakit menular, the blood shall be a sign. Yang menyelamatkan kita, yang membedakan itu bukan perbuatan orang-orang Israel yang ada di dalam rumah itu. Tapi mereka bertindak dengan iman atas dasar firman yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Bukan karena perbuatan mereka. Yang Tuhan lihat cuma satu. The blood. The blood shall be a sign. Jelas sekali di sini tulis, when I see the blood. Very clear. When I see the blood. Ketika aku lihat darah. Kalau Allah Bapa sekarang melihat hidup kita, kita merasa sebagai orang yang tidak layak. Kita merasa sebagai bukan orang benar yang jauh dari kekudusan. Kembali percayakan darah Yesus, ucapkan setiap kali dalam kehidupan kita setiap hari melalui pengakuan iman kita, darah Yesus menguduskan aku. Darah Yesus menyembuhkan aku. Darah Yesus membeli aku. Darah Yesus menebus diriku. The blood shall be a sign. Allah Bapa akan melihat darah dalam hidup kita. Caranya believing, percaya kepada kebodohan pemberitaan Injil ini. Paulus berkata ini kebodohan pemberitaan Injil. Buat orang-orang yang cukup pandai secara otak, mungkin mereka belum terbuka hatinya, kebodohan berita Injil. Tapi saya berdoa semua kita percayakan berita ini. The blood shall be a sign. Akan jadi tanda. Maka ketika ada kejahatan, penyakit menular yang dikerjakan oleh malaikat-malaikat jahat yang akan membunuh setiap orang, the blood shall be a sign. Dia akan meluputkan kita bukan karena perbuatan kita, but by your faith to his blood. Very clear. When I see the blood. Ketika aku lihat darah itu di hidupmu, Bapak berkata, kamu orang yang dibenarkan. Kamu orang yang dikasihi. Kamu orang yang diselamatkan. Not by us, not by me, not by my works, but his works on the cross. When you believe, kamu jadi orang yang diberkati, kamu jadi orang yang dibenarkan, kamu jadi orang yang dikuduskan oleh darah Yesus. By his blood, you are healed. By his blood, you are strength. By his blood, you are redeemed. By his blood, kamu dikuatkan, kamu dikuduskan, kamu dibenarkan. Kamu diangkat dari setiap keterikatan dosa. By his blood, kamu ditebus dari setiap dosa. Kamu diangkat jadi anaknya. By his blood, kamu dikuatkan. By his blood, kamu diluputkan dari semua yang jahat. Dari penyakit menular, dari kematian. Memang suatu hari nanti kita akan mati kecuali Yesus datang menjemput kita. Tapi kita percaya di dalam perlindungan darah Yesus kita aman. Maka akan ada damai dalam hidup kita dan di rumah kita. Seluruh anggota keluarga kita. Keamanan, kedamaian. The blood shall be a sign.
Kalau di rumah kita jadi orang yang percaya kepada penebusan darah Yesus. Darah itu akan jadi tanda. Ketika Tuhan lihat darah Yesus di hidupmu, itu akan jadi berbeda. Nah, saya berdoa supaya semua kita hari ini yang sudah percaya, mengerti lebih dalam lagi akan kebenaran ini. Darah Yesus yang membeli, menebus, menjaga, melindungi kita sampai nanti kita ke hidup yang kekal. Dan kalau di antara kita yang belum percaya, terima, buka hatimu, penebusannya, dan darah Yesus akan menyelamatkan hidupmu, menjadi pendamaian bagi hidup kita dan Allah Bapa, dan hidup kita akan jadi berbeda karena ada darah Yesus dalam hidup kita. Kita akan menikmati perjamuan pada hari ini. Kita akan makan roti dan anggur yang dilambangkan sebagai darah Kristus. Waktu kita makan roti ini akan jadi tubuh Kristus yang menjadi satu dengan hidup kita. Apa luar biasanya hanya sekedar roti ini? Yang membedakan adalah makan dengan pengertian dan dengan iman. Maka itu akan memberikan hasil yang berbeda, akan memberikan kuasa yang berbeda. Ada banyak roti, tapi setiap tindakan yang dilakukan by faith dengan iman dan pengertian akan memberikan kuasa yang berbeda. Tubuh Kristus jadi bagian kita jadi miliknya. Dikuatkan sekali lagi, dibangun tubuh jiwa roh kita, disembuhkan, ada kedamaian, ada kekudusan Allah dalam hidup kita. Kita dimampukan dari dalam kita, Allah mengerjakan dalam kita oleh karena penebusan dan karyanya di atas kayu salib. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan. Kita ambil anggur di tangan kanan kita. Ini adalah cawan yang atasnya kita akan ucapkan syukur. Karena dengan penebusan darah Yesus menyelamatkan kita, menolong kita untuk keselamatan hari ini. Membereskan dosa masa lalu kita. Keselamatan hari ini dan bahkan keselamatan kekal di masa depan kita. Darah Yesus. Lakukan dengan iman, bukan dengan rutinitas. Hari ini dimanapun kau berada, darah Yesus ini punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Akan menghancurkan setiap dosa kita, akan menghancurkan setiap kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan. Mungkin hari ini kalian jadi orang yang susah tidur, beristirahat, gak tenang, mudah cemas, khawatir. Makan, minum tubuh dan darah ini dengan iman, dan ini akan berkuasa mengerjakan sesuatu dalam hidupmu. Engkau dilindungi, engkau dicintai oleh Allah. Buktinya dia mau mati buat kamu. Dia akan memberkati engkau berlimpah, prosper. Supaya engkau jadi berkat buat banyak orang. Engkau akan diberkati dengan hikmat, wisdom, supaya engkau bisa bersekolah dan berkuliah dengan baik. Kehidupanmu jadi berkat buat orang-orang di sekelilingmu. Bahkan kau yang ada kecemasan mengenai masa depan, kelemahan tubuh, sakit penyakit, tentang masa depanmu sendiri, ada kegalauan dalam hidupmu, dalam hatimu. Percaya ada penebusan Kristus di dalam hidupmu. Dan dia akan mengerjakan semuanya. Dan kau akan limpah supaya engkau jadi berkat, jadi blessing buat banyak orang. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Karena penyertaan-Mu sempurna buat kami. Dan kami terima berkat-Mu. Semua berkat Allah yang terbaik akan jadi bagian-Mu. Dia akan mengarahkan wajahnya kepadamu. Dia menyinari engkau dengan wajahnya sendiri.
Dia akan menjaga hidupmu dengan sempurna, memimpin hidupmu sampai di masa depanmu dengan sempurna. Karena Dia Bapa yang baik, semua berkat yang terbaik dari Bapa, Tuhan Yesus, dan dari Roh Kudus yang menyertai kehidupanmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkata, amin. God bless you.